Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel CS Wardana 75. Hari ini, saya ingin berbicara tentang topik yang sangat diminta dalam cryptocurrency, yang paling populer, yaitu Bitcoin. Mungkin sebagian dari kamu pernah dengar nih, kalau harga Bitcoin tuh sempat naik gila-gilaan selama 10 tahun terakhir. Padahal pas awal mulai diedarin, harga satu Bitcoin itu nggak nyampe 100 rupiah, pokoknya murah banget deh. Seolah-olah tuh nggak ada nilainya, tapi seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin tuh terus melonjak dari beberapa puluh rupiah jadi beberapa ratus rupiah, naik lagi sampai beberapa ribu rupiah. Sampai harganya tuh tembus jutaan rupiah, dan pada puncaknya di tanggal 16 Desember 2017 satu Bitcoin tuh sempat nyentuh harga 260 juta rupiah. Coba kamu bayangin deh, satu Bitcoin yang tadinya dihargai kurang dari 100 rupiah naik jadi 260 juta rupiah dalam waktu 7 tahun. Makanya banyak orang yang nyesel nih, coba aja dulu beli Bitcoin pas harganya masih murah. Mereka yang beli dan tetap menyimpan Bitcoin pasti udah jadi miliarder atau bahkan triliuner. Tapi di sisi lain, ada banyak juga nih orang yang jatuh bangkrut gara-gara Bitcoin. Kebanyakan mereka yang bangkrut itu adalah mereka yang ikut-ikutan membeli Bitcoin pas harganya tuh udah tinggi banget karena tergiur sama kenaikan harga Bitcoin yang fantastis. Mereka tuh cuma berspekulasi kalau harganya tuh bakalan terus naik tapi nggak paham apa itu Bitcoin. Nah, mereka tuh panik melihat fluktuasi harga yang naik turun secara drastis dan akhirnya terpaksa jual Bitcoin mereka di harga yang jauh lebih murah dibanding harga beli. Dan ngalamin kerugian yang parah sampai sekarang, masih banyak orang yang ngomongin Bitcoin. Tapi sebatas tentang kenaikan dan penurunan harganya yang tinggi banget jarang banget nih. Ada yang benar-benar paham apa itu cryptocurrency secara umum dan khususnya Bitcoin. Makanya di video kali ini aku nggak akan bahas tentang fluktuasi harga Bitcoin, justru aku mau bahas tentang gimana sih sejarah Bitcoin. Sebetulnya, apa sih tujuan pembuatan Bitcoin? Apa sih fungsinya? Dan apa kelebihan serta kekurangannya? Oke, sebelum mulai aku mau ngingetin dulu nih buat kamu yang tertarik sama topik seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi, pastiin subscribe channel ini. Buat dapetin konten-konten terbaik dari kami, yuk kita mulai ceritanya dari sejarah cryptocurrency dan Bitcoin. Cryptocurrency itu apa sih? Sesuai namanya, cryptocurrency itu adalah bentuk simpanan digital yang proses transfernya itu pakai teknik kriptografi. Atau sandi rahasia. Peredaran cryptocurrency ini tuh nggak dikendalikan oleh satu lembaga kayak bank sentral ataupun perusahaan tertentu. Melainkan dengan server yang terpencar-pencar yang sifatnya terdesentralisasi. Sebetulnya ngapain sih bikin cryptocurrency? Emang ada yang salah ya sama sistem uang digital tradisional? Nah, para penggagas awal cryptocurrency ini tuh punya pemikiran kalau perputaran uang dalam ekonomi itu harusnya bisa dilakuin setiap orang secara independen tanpa harus melalui pihak ketiga yang jadi perantara. Kayak bank atau perusahaan penyedia dompet digital, dan proses penerbitannya pun gak dimonopoli oleh satu institusi kayak bank sentral. Karena nih, kalau ada pihak ketiga yang jadi perantara, proses transaksi ekonomi yang terjadi tuh dimonitor dengan ketat distribusi. Dan peredaran uang juga dikendaliin pakai suku bunga, dan proses penerbitan uangnya dimonopoli sama bank sentral. Gak cuma itu aja. Layanan penyimpanan atau proses transfer pun dikenai biaya yang lumayan mahal sama pihak bank. Nah, cryptocurrency ini tuh hadir dan nawarin solusi supaya setiap orang tuh bisa ngelakuin proses transaksi ekonomi secara independen pakai sistem yang nggak bisa dikendalikan oleh siapapun. Tapi punya jaringan yang bisa mendokumentasikan setiap transaksi secara otomatis tanpa harus ada institusi yang mengelola. Wah, menarik banget ya idenya. Sebetulnya gagasan awal cryptocurrency ini tuh udah ada loh sejak tahun 1998. Tapi saat itu, secara teknis sistem ini tuh belum bisa diimplementasiin karena kalau nggak ada pihaknya mencatat setiap transaksi, setiap orang tuh jadi bisa menduplikasi uang digital sebanyak mungkin. Nah, masalah itu akhirnya diselesaiin di tahun 2008 sama orang yang misterius banget dan pakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Dengan pakai teknologi blockchain di bulan Januari tahun 2009, konsep cryptocurrency dengan teknologi blockchain ini tuh diluncurkan untuk pertama kalinya dan dikasih nama Bitcoin. Bisa dibilang nih, Bitcoin ini adalah cryptocurrency pertama yang sukses dibikin. Terus gimana ceritanya sih? Bitcoin tuh bisa terdistribusi ke banyak orang dan setiap orang tuh bisa saling bertransaksi pakai Bitcoin? Pertama nih, Bitcoin tuh harus punya jaringan, tapi jaringan itu tuh nggak boleh terpusat di satu server, nggak boleh dikelola sama satu perusahaan. Dan nggak boleh ada yang ngendaliin. Emang kenapa sih Bitcoin nggak boleh ada yang ngendaliin? Karena kalau Bitcoin itu bisa dikendalikan oleh satu pihak, ujung-ujungnya sama aja kayak mata uang digital saat ini, yang dikendalikan sama bank sentral ataupun oleh server perusahaan tertentu. Terus caranya gimana dong? Caranya adalah dengan bikin banyak komputer rumahan di seluruh dunia jadi server yang terpencar-pencar. dan berfungsi buat nyimpen,
merekam, dan mengkonfirmasi seluruh data transaksi Bitcoin. Para penggagas awal Bitcoin kayak Satoshi, Hal Finney, Gavin, dan lainnya mulai mempopulerkan konsep ini dengan cara ngebujuk teman-temannya buat jadi server-server Bitcoin. Gimana sih caranya supaya sebuah komputer bisa jadi server Bitcoin? Nah, komputer itu tuh ditugasin buat nyelesain sandi matematika di jaringan blockchain. Kalau komputer itu bisa nyelesain sandi matematika tersebut, komputer tersebut tuh bakalan dapat hadiah berupa Bitcoin. Selain itu, komputer tersebut juga bakal berfungsi sebagai server. Di antara banyak jaringan server lainnya yang bertugas buat ngerekam dan mengkonfirmasi proses transfer Bitcoin di seluruh dunia. Itu sebabnya nih, kenapa jaringan ini dinamain blockchain dan orang-orang yang mengoperasikan komputer itu sering disebut sebagai Bitcoin miners atau penambang Bitcoin. Dengan adanya jaringan server yang terpencar-pencar atau blockchain, transaksi Bitcoin tuh bisa dilakuin secara independen, tanpa harus melalui perantara bank atau perusahaan tertentu. Nah, ini nih nilai jual fungsional dari Bitcoin itu sendiri. Misalnya kamu mau transfer uang dari Indonesia ke negara lain, kamu tuh bisa transfer uang lewat bank atau institusi keuangan tertentu dan bayar biaya layanan. Proses transfer ini tuh makan waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari kerja, belum lagi nih diperluin kehadiran institusi keuangan dari pihak pengirim maupun pihak penerima di lokasi geografis masing-masing dengan cryptocurrency. Semua orang tuh bisa ngelakuin transfer dari seluruh dunia cuma dalam waktu beberapa menit doang, tanpa perlu ada perantara sama sekali. Karena yang melakukan verifikasi transfernya itu adalah jaringan blockchain yang terpencar-pencar di seluruh dunia. Perbedaan cryptocurrency dengan mata uang digital tradisional lainnya, sayangnya, penggunaan cryptocurrency ini tuh banyak berbenturan sama hukum. Jadi ada banyak persepsi negatif terkait cryptocurrency, khususnya Bitcoin di fase awal. Bitcoin itu sempat populer dan dipakai sebagai mata uang dark web buat transaksi barang-barang ilegal dan juga sebagai instrumen donasi ke Wikileaks, sebuah media yang nyebarin informasi rahasia pemerintah. Makanya Satoshi itu pernah bilang kayak gini di forum kriptografi sebelum akhirnya dia ngilang dan gak ada yang tahu identitasnya sampai sekarang. Terlepas dari itu, penggunaan Bitcoin tuh terus naik dengan fantastis sejak Maret 2010 ketika bitcoinmarket.com tuh mulai beroperasi sebagai Bitcoin exchange pertama di dunia di bulan Mei 2010. Laszlo Hanyecz, seorang programmer dan penggiat kriptografi, buat pertama kalinya ngelakuin transaksi konsumsi pakai Bitcoin. Dia tuh minta member di sebuah forum buat beliin 2 box pizza, dan dia bayar orang tersebut sebesar 10.000 Bitcoin saat itu. 1 Bitcoin tuh kira-kira sekitar Rp50 doang, dan harga 2 box pizza itu setara dengan Rp500.000. Tapi nih, saat waktu itu, nilai dari 10.000 Bitcoin itu setara dengan 1,3 triliun. Bayangin deh, kenaikan harga Bitcoin sejak pertama kali beredar tuh udah jutaan persen. Nah, mungkin kamu penasaran, apa sih yang bikin harga Bitcoin naik tinggi banget? Sesuai hukum ekonomi, kenaikan harga sebuah entitas selalu disebabkan sama 2 hal. Pertama, banyaknya permintaan terhadap entitas tersebut. Kedua, keterbatasan atau kelangkaan dari entitas tersebut dari sisi kelangkaan. Satoshi Nakamoto dan para programmer awal Bitcoin ngebatasin jumlah Bitcoin maksimal 21 juta unit Bitcoin. Dan jumlah tersebut tuh baru akan tercapai di tahun 2140. Jadi bisa dibilang, jumlah Bitcoin itu terbatas dan gak ada seorang pun yang bisa memproduksi lebih dari jumlah tersebut dari sisi permintaan. Penggunaan Bitcoin tuh mulai sebagai mata uang dan komoditas yang diperjualbelikan di bursa cryptocurrency. Dengan volume transaksi yang terus naik dari tahun ke tahun, kamu perlu tahu juga nih, salah satu kelemahan Bitcoin itu adalah fluktuasi nilainya yang sangat agresif. Bayangin deh, setelah Bitcoin nyentuh harga tertingginya di Juni 2011, di angka $30. Harganya tuh turun 93%, sampai nyentuh $2 di Desember 2011. Begitu juga ketika Bitcoin nyentuh harga $1.200 di November 2013, harganya tuh turun 83% jadi $200 di bulan Maret 2015. Dan waktu harga Bitcoin tuh nyentuh rekor tertingginya di $19.000 di akhir tahun 2017, harganya tuh sempat turun 84% jadi $3.000 di Desember 2018. Makanya, terlepas dari banyak cerita manis yang kita dengar dari para investor dan penambang Bitcoin, gak jarang juga kita dengar berita buruk dari banyak orang yang ngalamin kerugian parah bahkan bangkrut gara-gara berspekulasi saat melakukan transaksi jual beli cryptocurrency. Karena fluktuasi harga yang tinggi ini, gak jarang juga pelaku pasar modal dan trader forex di seluruh dunia ikut berpartisipasi dalam perdagangan cryptocurrency buat dapetin keuntungan berupa capital gain. Di Indonesia sendiri nih,
Bitcoin tuh berstatus sebagai komoditas aset digital yang bisa diperjualbelikan tapi belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sampai saat ini. Udah ada banyak platform yang bisa dipakai buat beli dan jual Bitcoin di Indonesia pakai mata uang rupiah. Pertanyaannya, gimana sih masa depan Bitcoin atau cryptocurrency yang lain kayak Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, dan lain-lain? Kita nggak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan sejauh mana sih cryptocurrency ini bisa diterima oleh publik. Dan penggunaannya bisa semakin aktif atau malah, cryptocurrency itu ternyata cuma sebatas pada komoditas digital yang diperjualbelikan. Dan harganya tuh bakalan terus berfluktuasi berdasarkan spekulasi doang. Satoshi sendiri tuh pernah bilang, "I'm sure that in 20 years, there will either be very large transaction volume or no volume." Oke deh, segitu aja pembahasan kali ini tentang cryptocurrency khususnya Bitcoin. Buat kamu yang tertarik sama topik seputar dunia keuangan, ekonomi, dan investasi, kamu bisa subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.